这才不是我干的呢！之前被不是我恨的话，我家丹药都是您这连续突破了7天，带路。喂，你对人刚刚做了什么？兔死狗烹，趁他不备。这都是被擎天宇这狗东西蒙。特别的关系啊！我才不会瞎想呢！他叫我弟妹。难怪我们无法破阵，是来，将3处阵眼内出现的幻影击杀。将呢？永远也逃不。多谢穆兄出手相助，3件事就这么简单，我就要这把剑。我要了。那这把大刀归我。暮云，还真是看不透。胆敢对我兄弟出手，都是误会，都是误会。刚刚就是被易大洋从这里。区区1品天仙，哥，快救我！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-589. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 588. Sebelumnya, Muyun telah menjadikan Hsio-yin sebagai bawahannya, karena dia itu sudah sangat berani menantangnya. Tapi berkat Chuhyuju, ia masihlah mengampuni nyawanya. Namun di saat melakukan perjalanan, Hsio-yin itu malah mencoba untuk berkhianat, di mana dia telah membangunkan ular besar mata giok demi bisa menghabisi nyawa Muyun. Bahkan dia itu masih sempat-sempatnya berakting kesakitan. Namun Muyun yang menggunakan transformasi naga dengan mudah mengusir ular itu, yang membuat Hsio-yin sangatlah terkejut. Ia mencoba untuk menjilat Muyun lagi, tapi Muyun memberikannya hukuman sebab tahu apa yang telah dia perbuat. Setelah semua itu, ular tadi datang untuk memberikan buah pil energi yang bisa membantu meningkatkan kekuatan. Sayangnya itu malah membuat gairah nafsu meningkat, yang membuat Muyun tenggelam dalam manisnya bibir Chuhyunju. Namun berkat semua itu, ia telah berhasil naik ke tahap peri langit tingkat 1. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah kokop mengkokop, terlihat kalau Muyun teruslah merangkulnya. Chuhyunju sepertinya telah lupa dengan apa yang barusan terjadi. Ia harap tidak melakukan apa-apa kepada Muyun, tapi melihat bekas bibirnya yang memenuhi wajah Muyun membuat Chuhyunju merasa begitu malu. Ia harap itu bukanlah ulahnya. Selain itu, ia juga memberikan alasan kalau sebelumnya Muyun telah mengganggunya. Jadi apa yang dia barusan lakukan adalah untuk membalasnya saja. Chuhyunju benar-benar sangatlah malu. Seberapa keras pun dia mencoba berpikir kalau itu adalah ulah orang lain, namun kenyataannya memang dialah pelakunya. Muyun menjelaskan kalau esensi sejati yang tersisa di tubuhnya terlalu berlebihan. Jadi dia pun memberikannya sebuah pil agar bisa dimakan oleh Chuhyunju. Chuhyunju ini teruslah salah tingkah, bahkan dia mengatakan kalau di keluarganya pil itu dimakan seperti permen biasa. Jadi Muyun jangan salah paham. Sementara itu, Hsio-yin kembali menjilat Muyun dan merasa kalau sepertinya bosnya itu butuh peregaan setelah 7 hari tidak melakukan apa-apa. Namun Muyun mengajak mereka untuk segera pergi. Dengan kondisi seperti ini, Hsio-yin hanya bisa berdoa kakaknya bisa datang membantunya. Karena jika Muyun menghabisi Qin Tianyu, maka dia takut selanjutnya adalah gilirannya. 这才不是我干的呢！之前被不是我恨的话，我家丹药都是您这连续突破了7天，带路。喂。Shino berpindah ke sebuah tempat di mana ini adalah tempat pertemuan yang sudah dijanjikannya bersama Qin Tianyu. Hsio-yin masuk lebih dahulu demi bisa memata-matai kondisi. Tapi sebelum memberikan izin, Muyun mendengar keributan di mana terlihat kalau Qin Tianyu tengah mengejar Tian Xing'er. Ia pun memintanya untuk segera menyerah, karena dengan begitu dia bisa menyicipinya dengan mudah. Tian kesal karena apa yang diberikan ayahnya kepada Qin Tianyu malah dibalas dengan seperti itu. Tapi Qin Tianyu kesal karena Tian Jinyu tidaklah berniat mewariskan tahta kepadanya. Dulu ada Rengganggang, sekarang ada Muyun. Terlebih lagi Rengganggang tidak menganggapnya sebagai senior. Dan Qin memintanya berhati-hati karena jika berani menyentuh Rengganggang, maka Muyun akan menghukumnya. Tapi Qin Tianyu hanya tertawa saja,
karena dia yakin Muyun telah menjadi mayat. Denzinger mencoba melawan, tapi ini justru membuat Qin Tianyu semakin bersemangat. Dan Qin'er pun memanggil nama Muyun karena bagaimanapun dia berada di depannya. Serangan langsung saja Muyun lakukan tanpa disadari oleh Qin Tianyu. Ini seketika saja membuatnya terpental. Kedatangan Muyun kemari membuat dia menjadi sangat panik, terlebih lagi dia itu tengah bersama dengan Yi Xiaoyin. Muyun bertanya apa yang dia lakukan kepada Rengganggang. Karena tidak kunjung menjawab, jadi Muyun pun memberikan hukuman kepadanya. Ia akan terus menyiksanya sampai mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Yi Xiaoyin berencana untuk menyerang Muyun. Tapi karena sudah ketahuan, ia langsung mengganti targetnya kepada Qin Tianyu. Di mana itu seketika saja membuatnya meninggoy dan mengeluarkan token peri emas. 你的人刚刚做了什么？兔死狗烹，趁他不备。 Yi Xiaoyin kembali berakting sambil berharap agar niatan ia sebelumnya tidak diketahui oleh Muyun. Token peri emas pun dirinya ambil dan menjelaskan kalau segel yang ia tanam adalah hidup dan mati terikat. Jadi jika Yi Xiaoyin menghabisinya, maka dia itu akan ikut mati juga. Yi Xiaoyin benar-benar kesal dengan kemampuan hebat dari Muyun. Sementara itu Muyun bertanya apa yang terjadi kepada Rengganggang. Ternyata dia itu telah dikalahkan oleh peri langit tingkat 5 yang dibawa oleh Qin Tianyu. Sekarang dia itu telah jatuh ke dalam kawah gunung berapi. Peri langit itu berasal dari aliansi 3 kutub yang bernama Hidayang. Namanya membuat Yi Xiaoyin terkejut, pasalnya itu adalah kakak kandungnya. Ia pun memohon ampunan kepada Muyun karena bisa saja itu adalah kesalahpahaman semata karena sudah tertipu oleh perkataan Qin Tianyu. Jadi dia yakin kakaknya tidak akan berbuat seperti itu. Terlebih lagi ada dia yang masih berada di tangan Muyun. Sementara itu Ji Yunju sedikit cemburu dengan kedekatan Muyun dengan Tianxinger. Jadi dia itu ingin memastikan apa hubungan di antara mereka. Tianxinger meminta adik iparnya untuk tidak salah paham karena dia hanyalah seniornya saja. Ini pun membuat Ji Yunju malu dan tidak membenarkan hubungan antara ia dengan Muyun. Tapi di belakang Muyun, Ji Yunju itu sangatlah senang karena sudah dipanggil sebagai adik ipar. 都是被齐天宇这狗东西蒙。特别的关系啊！我才不会瞎想呢！他叫我弟妹吗？ Muyun bersama yang lainnya pun pergi untuk bisa mencari keberadaan dari Rengganggang. Dalam perjalanan itu, Tianxinger tidak tahu apakah Ren masih hidup atau sudah meninggoy. Muyun menenangkannya karena Ren itu tidaklah mungkin mati semudah itu. Di tengah perjalanan, mereka itu malah melihat sebuah ledakan besar yang membuat perjalanan sempat berhenti. Ternyata di sana ada sebuah formasi pengurung yang di dalamnya ada Jiang Yang dan Yu Xing. Mereka adalah orang-orang dari aliansi langit 3 kutub. Di antara murid luar aliansi, mereka berdua menduduki peringkat 4 dan 3. Sementara itu adalah formasi pembunuh 3 segel. Jiang Yang dan Yu Xing sangatlah kesulitan dalam mengatasi formasi tersebut. Padahal mereka berdua berada di tingkat ranah peri langit tingkat 4. Namun ketiga senjata yang menyerang mereka itu adalah senjata peri tingkat peri gaib. Jika berhasil mendapatkan ketiga senjata itu, memasuki aliansi dalam sangatlah mudah. Tapi formasi ini tidaklah mudah dikalahkan. Pedang Yu Xing pun hancur. Dan untung saja dia itu sempat diselamatkan oleh Muyun. Karena jika tidak, dia itu pasti telah meninggoy. Muyun meminta mereka untuk mendengarkan perintahnya, karena dia ini akan menghancurkan formasi tersebut. Ji Yunju terkejut karena Muyun telah masuk ke dalam formasi. Bagi Yi Xiaoyin, suaminya itu tidaklah sembarangan. Ini seketika saja membuat Ji Yunju malu karena dianggap Muyun adalah suaminya. Sedangkan Yu Xing dan juga Jiang Yang penasaran dengan namanya. Tapi setelah mengetahui dia adalah Muyun, membuat mereka terkejut. 得到，你可知？ 我可被耗死在这里。分阵前卫、正位、艮位。 你就是母鱼。 Muyun bersama yang lainnya akan mencoba menghancurkan formasi pembunuh 3 segel. Jiang Lang sangatlah bingung bagaimana cara dia untuk menghancurkan formasi ini. Pasalnya mereka sudah tidak kuat lagi dalam menahan hal tersebut. Selama Muyun mau membantu mereka dalam menyelesaikan formasi ini, maka Yu Xing mempersilakannya untuk memilih salah satu dari ketiga senjata tersebut. Muyun menjelaskan kalau ini adalah formasi pembunuh 3 segel. Ini terbuat dari 3 buah senjata pembunuh. Menghancurkan formasi ini tidaklah sulit, tapi mereka harus mengikuti arahan darinya.
Tidak ingin berlama-lama lagi, Muyun langsung saja melakukan sesuatu dengan darahnya. Itu pun seketika saja membuka formasi yang sebenarnya. Hyeousing baru sadar kalau ada formasi tersembunyi di dalam formasi tersebut. Tidaklah heran mengapa mereka kesulitan untuk bisa keluar. Muyun meminta mereka untuk menghabisi bayangan yang muncul di 3 titik mata formasi. Dan begitulah formasi ini akan hancur. Jiang Lang seketika saja masuk ke dalam sebuah ilusi di mana di sana ia melihat seorang gadis yang ingin meminta maaf kepadanya. Tapi dalam sekejap ia langsung menusuknya. Untung saja Jiang Lang tidak tenggelam dalam ilusi tersebut dan langsung saja menghabisi gadis itu. Sementara Hyeousing bertemu dengan kakaknya. Meskipun sudah berhasil menghabisinya, namun ilusi itu masih ada. Karena baginya Hyeousing itu tidak akan bisa lepas dari takdir yang menyakitinya. 难怪我们无法破阵，是来，将3处阵眼内出现的幻影击杀。江郎。 Sementara itu, Muyun bertemu kembali dengan muridnya sendiri. Ia memintanya untuk menemui dirinya di sekte 33 pedang langit. Muyun langsung saja menghancurkan ilusi tersebut. Sementara dua rekannya itu juga berhasil meskipun harus mengalami sedikit luka. Pada akhirnya, formasi ini pun telah berhasil ia hancurkan. Jiang Lan dan Hyeousing berterima kasih banyak kepadanya. Mereka pun mempersilakannya untuk memilih salah satu dari 3 pusaka tersebut. Muyun memilih pedang patah karena dia tahu ini bukanlah sekedar pedang tingkat peri gaib biasa. Apa yang dia pilih tentu saja mengejutkan mereka. Padahal ada 2 pedang yang masih bagus. Namun dia itu memilih senjata patah tersebut. Setelah semua urusan ini selesai, Muyun pun pamit pergi. Pasalnya dia itu masihlah memiliki urusan lain. Mereka penasaran bagaimana bisa Chiyunju dan Isyoin menjadi pengikut dari Muyun. Sepertinya Muyun itu memang tidaklah dapat ditebak. 多谢穆兄出手相助，3件事这么简单，我就要这把剑。我要了。那这把大刀归我。暮云还真是看不透。 Kembali kepada kelompok Muyun, di mana Chiyunju penasaran mengapa dia malah memilih pedang yang patah. Karena sepertinya pedang tersebut tidak lebih buruk daripada cangkul di rumahnya. Jika Muyun kekurangan pedang, maka Chiyunju mempersilakannya untuk memegang pedang besar miliknya. Waduh, apa tuh? Sementara itu, Hyeousing menyarankan dia untuk mengambil ketiga pedang tadi. Karena bagaimanapun kekuatan yang Muyun miliki sangatlah hebat. Bahkan bagi Hyeousing, kedua seniornya tadi bukanlah apa-apa. Muyun penasaran siapa yang menepati peringkat 1 dan 2 dari murid luar aliansi. Mereka adalah Yirusu dan peringkat kedua Hidayang. Muyun tentu kenal dengan Yirusu. Sementara itu Muyun tahu Hyeousing pasti tengah menunggu kedatangan kakaknya. Ia berusaha untuk berakting agar Muyun tidak mencurigainya. Tapi bagi Muyun, jika hal buruk terjadi kepada Rengganggang, maka Hidayang akan menerima hukuman darinya. Dan Singer pun memberitahu kalau Rengganggang dikalahkan di tempat itu. Di sana terdapat kawah gunung berapi yang sepertinya cukup aktif. Melihat lahar panas ini, maka siapapun yang masuk ke dalamnya kemungkinan sudah meninggoy. Muyun menenangkannya karena yakin Rengganggang masihlah hidup. Jadi Chiyunju meminta kakak iparnya itu untuk tetap yakin. Hanya saja Denny agak kaget karena Chiyunju malah memanggilnya sebagai kakak ipar. Ini pun seketika saja membuat dia agak malu. Hingga sesaat kemudian Hidayang tiba. Melihat kakaknya itu, Hyeousing pun meminta bantuan kepadanya. Namun Muyun segera membungkamnya. Karena dia itu ingin memastikan apakah memang benar dialah yang mengalahkan Rengganggang. Hidayang kesal dengan sikap sombong Muyun. Ia pun mencoba untuk melakukan penyerangan kepadanya. Namun semua itu bukanlah apa-apa untuk Muyun. Padahal tekanan itu sangatlah sulit untuk rekan-rekannya tahan. Chiyunju yang ingin memberikan ancaman bahkan tak dapat berbuat apa-apa. Ia bahkan berencana untuk menghabisi Chiyunju dan menjadikan Muyun sebagai pelakunya. Sementara dialah yang akan membalaskan dendam Chiyunju. Dengan begitu, ayahnya pasti akan memasukkannya ke divisi dalam aliansi. Memikirkan rencana itu membuat dia merasa sangatlah senang. 都是误会，都是误会。刚刚就是被易大洋从这里。区区一品天仙，哥，快救我！一技内是我易大洋。 Namun Muyun mengancam akan menghabisi Hyeousing. Tapi ia tidaklah membuatnya takut. Sambil tertawa, Hidayang pun menarik kembali jiwa dari Hyeousing. Karena bagaimanapun dia tidak lebih baik dari sebuah tubuh klon saja. Ia meminta Muyun untuk menerima hukuman darinya. Akan tetapi Hidayang telah membuat kesalahan besar. Karena klonnya barusan sudah terkena segel hidup mati milik Muyun.
Jadi apapun yang Muyun katakan pasti akan berpengaruh kepadanya. Itu seketika saja menghentikan tekanannya. Hido yang saatlah bingung apa yang sebenarnya terjadi. Muyun hanya tertawa saja dan langsung memberikan pukulan manja kepadanya, supaya Hido yang itu tahu telah berurusan dengan siapa. Baginya peri langit tingkat 5 bukanlah apa-apa. Seharusnya dia itu sadar tengah berbicara dengan siapa. Perintah menampar diri sendiri pun diberikan, yang membuat Hido yang tampak seperti orang konyol. Ia pun baru sadar Muyun telah menggunakan tubuh klonnya untuk menanamkan segel pada dirinya. Muyun pun membenarkan hal itu, dan karena dia telah sangat berani menjatuhkan Rengganggang ke bawah tempat itu, maka ia memintanya untuk menunjukkan jalan. Muyun langsung saja melemparkannya memasuki lahar panas. Tidak yang ketinggalan, Muyun dan yang lainnya juga ikut masuk dengan sebuah pelindung. 有话吗？自己杀。陆云，你利用我的分。既然你把，大哥，主人，我们也下去。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun telah berhasil mengeluarkan roh dari sosok peri kuat dari tubuh Rengganggang. Bahkan di saat ia hendak memasukinya lagi, Muyun segera menjauhkannya, yang membuat roh ini malah memasuki tubuh Muyun. Yuxian sangatlah mengkhawatirkannya karena dengan kultivasi Muyun saat ini sangatlah sulit baginya untuk lepas dari rasukan roh peri tersebut. Benar saja, perlahan-lahan tubuh Muyun pun mulai diambil alih oleh sosok peri kuat itu. Kemungkinan dia ini adalah roh peri emas. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.